Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, mata kuliah Etika Manajemen. Izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Salma Dea Sanina dengan NIM 205230142. Dan saya Nova Yogi Amsyahri dengan NIM 205330013. Baik, di sini kita akan mempresentasikan hasil makalah kerja kami, yaitu yang berjudul Etika dan Hati Nurani. Untuk materi yang pertama yang akan disampaikan oleh teman saya, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, langsung saja teman-teman memasuki pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari hati nurani. Nah, jadi hati nurani dipahami sebagai bagian penting dari aspek imaterial manusia yang sejajar dengan jiwa, roh, hati, pikiran, dan juga kehendak. Nah, hati nurani itu merupakan kesadaran dalam diri manusia yang menuntun untuk membedakan antara yang baik dan benar dan juga yang jahat atau yang baik. Kemudian dalam bahasa Latin, kata conscientia yang berasal dari gabungan con yang berarti berasal dan scere yaitu mengetahui. Nah, menurut bahasa Yunani juga disebutkan bahwa hati nurani itu adalah sebagai sunidesis yang juga menunjukkan pada kesadaran moral yang melekat dalam diri manusia. Kemudian hati nurani itu berfungsi sebagai pengendali moral dan kehidupan, baik secara personal maupun secara sosial. Nah, ia menjadi saksi batin yang tidak dapat dibohongi dan berperan penting dalam menilai tindakan manusia dalam sehari-hari. Nah, ketika seseorang melakukan kesalahan, hati nurani itu menegur dan memberikan rasa bersalah, dan juga sebaliknya saat melakukan kebaikan, hati nurani itu memberikan kedamaian pada diri manusia. Dalam konteks iman, hati nurani itu dipandang tidak hanya sebagai suara batin manusia, tetapi juga sebagai sarana yang Allah gunakan untuk membimbing umatnya kepada kebenaran dan bertobatan. Nah, selain itu juga menegaskan bahwa hati nurani itu dapat tercemar bila terbiasa dibiarkan di dalam kesalahan. Ketika hati nurani tidak lagi peka terhadap dosa, maka iman seseorang pun dapat melemah, bahkan merusak integritas hidupnya. Oleh karena itu, melatih hati nurani agar tetap murni itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan. Firman Tuhan jadikan standar mutlak untuk menjaga kemurnian hati nurani manusia, bukan sekedar bergantung pada penilaian pribadi atau standar sosial yang realita. Nah, dengan demikian hati nurani tidak hanya terbatas pada kesadaran psikologis atau moral semata, melainkan juga memiliki dimensi spiritual. Hati nurani adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan dilatih agar setiap tindakan manusia selaras dengan kehendaknya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa hati nurani itu merupakan kompas batinnya yang berfungsi untuk menuntun manusia menuju kehidupan yang benar, adil, dan juga berkenaan di hadapan Allah. Nah, berikut ini adalah penjelasan saya mengenai pengertian hati nurani. Dan kemudian memasuki poin kedua. Nah, pembahasan mengenai hati dalam perspektif Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa hati bukan hanya organ fisik, melainkan pusat spiritual dan moral hati yang dalam Islam, hati itu dipandang sebagai inti dari kesadaran iman dan takwa. Di dalam Al-Quran menjelaskan bahwa kebersihan hati menjadi kunci dalam mencapai kedekatan dengan Allah. Sementara hadis menegaskan bahwa kondisi hati menentukan baik atau buruknya perilaku seseorang atau manusia. Dengan kata lain,
hati itu memiliki peran sentral dalam membentuk akhlak dan hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dengan sesama. Dan konsep hati dalam Al-Quran itu memiliki beberapa istilah seperti khauf, fuad, sad, dan lub. Masing-masing istilah ini menekankan dimensi berbeda dari hati sebagai pusat pemahaman dan perasaan. Misalnya, khauf itu sering dikaitkan dengan iman dan kesadaran spiritual. Sementara fuad itu menunjuk pada hati yang merasakan kegelisahan maupun ketangguhan. Adapun sad menggambarkan hati sebagai ruang yang menerima kebisingan, kebaikan maupun keburukan. Keragaman istilah ini memperlihatkan bahwa hati itu tidak sekedar intensitas biologis, tetapi juga pusat dinamika spiritual dan juga psikologis manusia. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW semakin mempertegas kedudukan hati dalam kehidupan manusia. Salah satu hadis yang terkenal menyebutkan bahwa di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Nah, jika baik maka baiklah seluruh tubuh manusia itu, dan jika rusak maka rusaklah seluruh tubuh manusia tersebut. Segumpal daging itu adalah hati. Yang dimaksud segumpal darah itu adalah hati, ya teman-teman. Jadi hal ini menunjukkan bahwa hati adalah penentu utama kualitas amal seseorang. Hadis lain menjelaskan bahwa dosa akan menorehkan noda hitam di hati manusia, dan jika dibiarkan, noda itu dapat menutupi cahaya kebenaran. Sebaliknya, taubat dan istighfar berfungsi membersihkan hati sehingga kembalilah kesucian itu di dalam diri manusia. Nah, dari uraian yang sudah saya jelaskan dalam pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa hati itu memiliki kedudukan vital dalam ajaran agama Islam. Ia adalah pusat yang mengendalikan amal, akhlak, dan orientasi hidup manusia. Apabila hati bersih, maka kehidupan seseorang akan dipenuhi kebaikan dan kebenaran. Sebaliknya, jika hati yang kotor akan menjerumuskan pada kesesatan dan penderitaan. Pemahaman tentang pentingnya menjaga hati sesuai Al-Quran dan hadis menjadi pedoman agar manusia itu dapat menjalani kehidupan yang lebih bermakna, selaras dengan tujuan oleh penciptanya sebagai hamba Allah. Jadi teman-teman, kita sangat penting untuk menjaga hati nurani kita untuk menjadi yang lebih baik. Manusia itu tidak luput dari kesalahan, namun meminta kepada Yang Maha Kuasa, istighfar, dan juga selalu melakukan kebaikan itu bisa menjadi untuk hati kita yang nurani mungkin kurang bersih, itu bisa kita sucikan kembali. Oke, itu 2 poin yang saya jelaskan. Selanjutnya, poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Salma. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi hati nurani. Di sini, fungsi hati nurani yaitu sebagai pertimbangan bagaimana seseorang itu memandang perbuatan tertentu yang dilakukannya dan bukan perbuatan lainnya. Kemudian, dengan pengertian hati nurani tersebut, seseorang itu dapat memilih atau bebas menentukan apa yang harus dilakukan. Akan tetapi, dengan kehendak kebebasan itu, hati nurani mungkin seseorang untuk mengambil tanggung jawabnya, terutama menanggung resiko dari perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu sebagai pelaksana perintah keputusan terhadap tindakan yang telah dilakukan. Akan tetapi tindakan seseorang tersebut dapat menyimpang dari hati nurani. Kemudian di sini ada peranan suara hati. Di peranan suara hati ini yaitu berperan sebagai kompas moral. Ia memberi penilaian dalam 3 tahap. Tahap yang pertama yaitu sebelum melakukan tindakan, tahap yang kedua yaitu
proses melakukan tindakan, dan tahap yang ketiga yaitu setelah melakukan tindakan. Dan peranan suara hati itu tidak hanya membantu manusia dalam memilih tindakan yang benar atau yang baik, tetapi juga menjaga keutuhan moral dan meneguhkan tanggung jawab pada pribadinya atau pada individunya. Kemudian untuk yang terakhir yaitu ada macam-macam hati nurani. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu hati nurani retrospektif, yaitu yang berarti menghakimi tindakan-tindakan yang telah terjadi di masa lampau, seperti menghukum diri sendiri. Misalnya contohnya, ketika kita berbohong kepada orang tua, itu pasti ada rasa penyesalan atau menyesal karena kita tidak jujur apa yang kita katakan. Akan tetapi sebenarnya hati nurani kita itu sudah memerintahkan untuk berkata apa adanya. Itu hati nurani retrospektif. Untuk yang kedua yaitu hati nurani prospektif, yang artinya tindakan yang akan dikerjakan yang dipimpin dengan suara hati nurani kita. Biasanya itu ditandai dengan timbulnya penolakan-penolakan pada diri. Nah, itu contohnya, ketika seorang hakim itu ditawari untuk suap, maka hati nuraninya itu akan mengatakan tidak. Sama halnya seperti budi pekerti. Jika hati nurani itu harus dilatih karena hati berfungsi sebagai penentu atau sebagai pemandu kehidupan. Jika siapapun itu sudah dilatih tentang akhlak dan moral dari kecil atau yang baik sesuai syariat agama, maka siapapun itu juga bisa menjadi pribadi yang santun pada nuraninya. Mungkin cukup itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.